Akhirnya ketika umur sudah tidak lagi menjadi masalah, situasi membuat, tidak lagi nyaman, obrolan tidak lagi nyambung, pengertian tidak lagi sesabar dulu, solusinya apa? Escape. 2 minggu terakhir ini telinga netizen dipenuhi dengan berita-berita yang bikin kaget, sedih, kecewa, emosi, ya pokoknya bikin suasana jadi gloomy banget. Dari beberapa berita itu, yang paling bikin netizen gregetan adalah, apalagi kalau bukan tentang perselingkuhan. Ironisnya perselingkuhan ini dilakukan oleh laki-laki yang rata-rata tuh terlihat bucin banget sama istrinya. Yang rumah tangganya selama ini kelihatan kompak dan solid banget lah pokoknya. So it really took almost everybody by surprise. Yang bikin netizen tambah gregetan lagi adalah istrinya ini rata-rata cantik, baik, dan pinter cari uang sendiri. 3 traits definisi istri sempurna menurut society. Nah, muncullah satu pertanyaan besar. Istri kayak gitu kok masih diselingkuin sih? Emang apa kurangnya? Biar nih monolog terdengar agak saintifik, aku bakal bacain postingan seorang psikolog yang qadarullah muncul di feeds Instagramku tempo hari. Nama beliau adalah Zain Permana, dan begini isi postingannya. Lagi rame banget dibahas sama netizen soal perselingkuhan sosok RA yang kata netizen tidak good looking, sangat mengekspos WW sebagai pasangannya sehingga kelihatan bucin tapi kok tetap selingkuh. Gak cakep dan gak bucin aja bisa selingkuh. Ada apa ya dengan selingkuh? Perselingkuhan itu adalah sebuah fenomena yang paling sulit dimengerti. Karena bahkan ketika seseorang atau bahkan relasi yang dianggap ideal dan tidak mungkin selingkuh pun malah tetap berselingkuh. Banyak sekali saya dapat data mengerikan tentang survei soal perselingkuhan. Tapi karena metodenya saya ragukan, gak saya sharingkan ya. Tapi dari hampir 10 ribuan menangani konseling rumah tangga, 67%-nya itu isu soal perselingkuhan. Dan yang namanya perselingkuhan selalu melibatkan perilaku seksual aktif. Artikel dari Finchem dan May berusaha menjelaskan mengapa orang berselingkuh. Tapi di akhir artikel tersebut, Finchem dan May ini pun tetap menyatakan bahwa tidak ada alasan yang bisa menjelaskan kenapa orang berselingkuh. Tapi kurang lebih ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu si individunya, juga si relasinya, sama konteks atau kesempatannya. Hampir semua literatur penelitian soal perselingkuhan pasti bahas 3 hal di atas. Walaupun tidak pernah ada yang benar-benar memprediksi perselingkuhan. Tapi kita bisa belajar dari 3 hal tersebut. 1, individunya, yaitu yang paling berpengaruh adalah usia ketika menikah, pernah terpapar isu perselingkuhan dan perceraian sebelumnya atau tidak, dan juga pandangan keyakinan individu soal pernikahan itu sendiri. 2, relasinya. Pola komunikasi di relasinya, yaitu ada kekerasan atau tidak, perilaku seksualnya, kepuasan akan pernikahan, kesiapan menjadi orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah konteksnya, yaitu karena ada kesempatan akibat peningkatan kualitas harta dan tahta. Tapi di antara semua literatur ilmiah soal mengapa seseorang berselingkuh, tidak pernah menceritakan tentang satu hal ini. Melibatkan Allah. Karena barangkali kehidupan individunya, relasi yang dibangunnya, dan konteks amanah, pekerjaan, dan dapat hartanya itu sama sekali tidak melibatkan Allah. Padahal insya Allah kalau niat nikah benar, insya Allah akan puas. Semua statement beliau ini ditulis lengkap ya, referensinya di postingan tersebut. So it would be better if you guys check it out on your own. Melibatkan Allah. Satu hal simple yang hampir selalu dilupakan ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Jarang banget kan kita dengar di media sosial, TV, atau sekeliling kita lah yang ketika ditanya kenapa kamu menikah, itu jawabannya gini. Aku menikah karena Allah. Karena Allah perintahkan. Karena laki-laki atau perempuan ini takut sama Allah. Karena bersama dengan dia aku jadi bisa semakin dekat sama Allah. Semakin kenal dengan Allah. Jawaban yang sering kita dengar adalah, Ya kan aku udah umur segini, apalagi sih yang dicari?
Atau Ya karena dia bisa bikin aku nyaman. Kalau ngobrol nyambung. Ngertiin aku banget lah. iya gak sih? Akhirnya ketika umur sudah tidak lagi menjadi masalah, situasi membuat tidak lagi nyaman, obrolan tidak lagi nyambung, pengertian tidak lagi sesabar dulu, solusinya apa? Escape. Cari itu semua di sosok orang lain di luar pernikahan. Karena selama ini berpegang pada variabel yang bisa selalu berubah-ubah. Bukan variabel yang konstan, yaitu Allah dan syariatnya. Orang yang dekat sama Allah, yang takut sama Allah, gak akan mungkin selingkuh. Karena mereka akan merasa selalu diawasi oleh Allah As-Sami' Al-Bashir, yang maha melihat dan maha mendengar. Dalam surat Al-Ghafir ayat 19 misalnya, Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ada lagi surat Al-Infitar ayat 10-12. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan tentunya masih banyak lagi ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah tidak mengawasi kita. Tidak ada tempat terlalu gelap dan terlalu jauh dari jangkauan Allah Jalla Jalaluhu. Alah, tapi itu yang alim, yang kuliahnya jurusan agama, juga ada yang selingkuh dan KDRT-nya. Gak ada jaminan kali. Lah ini, qadarullah aku lupa siapa tepatnya yang bilang, tapi salah satu guru kami, Hafizahullah, pernah bilang gini. Orang yang berilmu, ilmu agama maksudnya ya, itu banyak. Tapi yang benar-benar mengamalkan ilmunya itu sangat sedikit. Yang aku bilang gak akan selingkuh tadi kan orang yang dekat sama Allah. Yang takut sama Allah. Bukan orang yang society definisikan sebagai orang alim. Paham kan bedanya? Orang yang berilmu tapi kalau tetap bermaksiat pada Allah berarti dia gak mengamalkan ilmunya. Sealim apapun tampak fisiknya dan ucapannya. Terus aku juga masih sangat tidak paham dengan obsesi orang-orang ketika mendengar berita perselingkuhan. Yaitu siapa selingkuhannya dan analisa kenapa dia bisa selingkuh. Buat apa sih kita ngabisin waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepoin dua hal itu? Apa manfaatnya buat kita coba? Mau belajar apa dari semua informasi itu? Informasi yang kadang juga masih simpang siur dan bisa jadi malah hoax. Akhirnya yang ada malah jadi overthinking yang berujung dengan ketakutan gak berdasar. Lalu keluarlah kalimat pamungkas yang menurutku cukup sangat membagongkan sekali. Emang ya, ternyata semua laki-laki tuh sama aja. Kita memang kadang sungguh jenaka. Sungguh-sungguh mempelajari semua kasus perselingkuhan dengan alasan agar kita bisa terhindar dari itu semua. Tapi kita tidak pernah mau peduli dengan rumah tangga public figure yang sudah belasan tahun menikah, tapi masih belum Allah karuniai anak, dan pernikahannya alhamdulillah still going on and even going strong. Tidak pernah merasa ingin tahu apa rahasianya, apa tipsnya. Dan kapan terakhir kali kita menyimak kajian tentang rumah tangga di YouTube maupun di majelis ilmu? Kenapa ketika ada seminar tentang pernikahan Islami dari suami istri yang sudah puluhan tahun menikah, memiliki anak-anak penghafal Quran, yang telah melalui asam garam kehidupan, kita tidak menunjukkan ketertarikan. Merasa sudah cukup paham dengan esensi pernikahan dan merasa sudah cukup paham dengan hak serta kewajiban sebagai suami istri dan orang tua. Why? That's the biggest question in it. Oh, dan satu fenomena lagi yang gak pernah gagal bikin aku geleng-geleng kepala, gak habis pikir. Pertanyaan mendang-mending. Mending selingkuh atau diselingkuhi? Mending suami selingkuh atau suami bangkrut? Mending suami selingkuh atau suami meninggal? Mending suami ganteng tapi playboy atau gak ganteng tapi setia? Iya toh? Sek talare, sek yo. Iki ku fenomena opo meneh sih? Gunanya pertanyaan iki lo, wopo? Faedahe uopo? Lek dijawab iku ento opo? Yang nanya itu something, yang jawab pertanyaan itu something else entirely. Mungkin aku kurang gaul dan mainnya kurang jauh ya. Tapi aku benar-benar gak paham esensi dari fenomena ini. Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah pernah bilang gini.
Jangan gampang mengklaim sesuatu. Saya sih sabar Pak Ustadz, saya sih ikhlas Pak Ustadz. Karena pasti Allah akan uji klaim kita tadi. Sadar nggak? Kalau pertanyaan mendang-mending tadi tuh kita disuruh milih dari 2 skenario yang sama-sama buruk. Terus kita dengan senang hati dan dengan kesadaran penuh memilih salah satunya gitu. But why? Well, what I'm trying to say is, setiap hal yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya untuk orang-orang yang melihat, mendengar, dan mengalaminya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil tanpa perlu pusing menerka-nerka hal-hal yang belum pasti. Kita tuh punya petunjuk, punya pakem, punya kunci jawaban, punya sumber dari segala sumber yaitu Al-Quranul Karim. Belum lagi bonus-bonus yang lain kayak Tafsir Ibnu Katsir, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan masih banyak kitab lain yang bisa menjawab semua pertanyaan dari masalah-masalah hidup kita. Pengen tahu kenapa ada suami bucin yang selingkuhin istri sempurnanya? Buka Al-Quran, buka kitab, cari kajiannya. Nemu pasti jawabannya insya Allah. Pengen tahu kenapa ada orang yang terlihat alim tapi buruk akhlaknya pada istrinya, mukul istrinya gitu. Buka Al-Quran, buka kitab, cari kajiannya. Nemu pasti jawabannya insya Allah. Aku jamin gak pakai pusing, gak pakai ribet, gak pakai overthinking. Yang ada otak kita tuh langsung plong, langsung terang gitu dan hati jadi tenang. Aku ngomong gini tuh bukan sekedar omong kosong aja ya. Karena walaupun aku belum menikah, belum melalui ujian rumah tangga, tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri 2 perempuan hebat yang insya Allah soleha melalui krisis rumah tangga mereka dan berhasil bukan hanya mempertahankan rumah tangga ya, tapi menjadikan kehidupan rumah tangga mereka tuh jauh lebih baik karena mereka menghadapi itu semua dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Tentunya dengan wasilah dari guru-guru kami hafizahullah. Mereka bisa mengubah sudut pandang mereka tentang hal-hal yang tadinya menyesakkan hati menjadi hal-hal yang bisa membawa mereka lebih dekat pada surga Allah. Karena disitulah pahala kesabaran mereka. Buat yang masih single, yuk bisa yuk. Gak usah takut, gak usah overthinking. Alihkan semua tenaga dan pikiran kita untuk belajar, dan belajar agama. Jangan pedulikan orang-orang yang bilang, Zaman sekarang mah susah nyari laki-laki yang bener-bener baik. jawab aja gini, bukan tugas kita Besti buat keliling muter-muter nyari laki-laki yang kayak gitu. Itu urusan Allah. Tugas kita itu cuma ikut aja aturan yang telah Allah tetapkan. Insya Allah di waktu yang menurut Allah terbaik, dengan cara yang menurut Allah terbaik, dan pastinya Allah akan memilihkan laki-laki atau perempuan yang terbaik untuk kita.